lakukan tindakan nyata, jangan cuma sekedar berkoar-koar di media sosial. Tidak ada artinya. Dan Mbak Alawi ini yang akan mencaplok negara kita seperti halnya Yahudi mencaplok negara Palestina, waktunya mungkin saja tidak sekarang-sekarang, bisa saja beberapa generasi kemudian. Tapi melihat gelagat kelakuan mereka saat ini, bisa saja mereka punya tujuan hal seperti itu. Jadi kita untuk mencegahnya, melakukan tindakan nyata, bukan sekedar berkoar-koar saja di media sosial. Saya tidak sengaja menemukan tentang manuskrip naskah kuno tentang jejaring ulama di Nusantara, para penerus Wali Songo, khususnya ulama dzurriyyah Rasulullah SAW, untuk menghapus sejarah perjuangan para ulama pewaris perjuangan Wali Songo dzurriyyah Rasulullah. Seakan kejayaan teritorial Nusantara ini tanpa ada jasa mereka, yang pada akhirnya kita harus mengkhawatirkan tidak menjadi tuan di tanah sendiri. Biasanya yang suka mengaku-ngaku bukan pemiliknya. Enten YouTube ya Fuad momen masalah Habib, sebabnya bapak kula pun ngendika nalika kula ngaturi tahun 80-an 85 ngaturi Habib almarhum. Wanku diulai Kanjeng Nabi, Pak. Tuh, wiki darah Yahudi le. Yahudi pinter cerdas. Darah Yahudi le. Yahudi pinter cerdas. Darah Yahudi le. Yahudi pinter cerdas. Kitab oke ahli kitab. Wong Yahudi le. Wan ngati-hati le, walan tardo angkal Yahudi walan Nasoro hatta bingamil latahu. Mendapat berita dari Yai Banten, kok hasil tes DNA katanya Yahudi, wah mantap bapak saya berarti. Saya suka kancane. Tambah lagi setelah Habib dah kakap bahasa saya, saya entah kakap itu siapa, kakap itu makam dipalsu. Bikin makam palsu di Kaligawe, makam sudah di Masjid Kubro. Siapa? Untuk apa? Untuk pencitraan dan pembodohan pribumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Melalui video ini, Simbah kembali mengingatkan kepada panjenengan semuanya di dalam mensikapi kaum Pak Alawi atau para habaib yang saat sekarang ini menjadikan fenomena, kita semestinya harus berpikiran secara cerdas menggunakan logika. Seperti halnya apa yang disampaikan oleh Kiai Abbas Buntet. Beliau bercerita bagaimana kaum Yahudi mencaplok negara Palestina. Waktu itu para Yahudi itu datang ke Palestina ya bertamu seperti halnya para imigran Yaman yang berada di negara kita ini. Sedikit, 10, 20, didatangkan lagi sampai 100, lama-lama menjadi banyak. Setelah banyak, mereka mengklaim tanah Palestina tersebut, sehingga pada akhirnya mencaplok negara Palestina. Dan hal itu sama persis modus
yang dilakukan kaum Pahlawi seperti saat sekarang ini kepada negara kita Indonesia tercinta ini. Kita mesti waspada. Akan tetapi di dalam hal ini, Simba menyarankan kita semuanya jangan sekedar berkoar-koar di media sosial, akan tetapi harus melakukan tindakan yang nyata. Karena kalau cuma sekedar berkoar-koar di medsos, tidak ada artinya. Bagaimana kita mencegah supaya mereka tidak berkembang, bagaimana syukur-syukur membuat mereka itu rungkat, seperti apa yang menjadi berita ramai saat ini, Pahlawi rungkat. Nah itu untuk mencapai ke arah sana bagaimana caranya? Kita mesti pikirkan dan kita harus lakukan tindakan yang nyata, daripada di kelak kemudian hari mereka sudah kuat mencengkram, pada akhirnya mencaplok negara kita seperti halnya Yahudi mencaplok negara Palestina. Kalau hal itu terjadi, kita akan rugi, dan penjelasan semuanya yang saat ini tidak mempercayainya apa yang menjadi omongan saya ini, terutama ya, istilahnya pendidikan akan menjadi menyesal 7 turunan. Maka seperti pada video Simba sebelumnya, kaum Pahlawi ini memang sungguh hebat, pandai mendoktrin, pandai mencuci otak, sampai-sampai orang-orang hebat di negara kita, orang Nusantara, otaknya berpindah di Dengkul, mempercayai mereka-mereka itu ahli bait yang tidak boleh disakiti, kita harus tunduk patuh, menghormati, menjunjung tinggi, bahkan mendewakan. Inilah pemikiran-pemikiran yang memang sungguh hebat dari Pahlawi, telah memberikan doktrin seperti itu. Pendidikan orang-orang hebat mestinya berpikir menggunakan akal sehat. Ke arah mana ini mereka ini tujuannya? Modusnya ini loh, harus kita amati. Ada kiai yang memberitahu arah-arah mereka ke arah sana, malah dengan menyalahkan, seolah-olah mereka membenci Ahlul Bait. Ahlul Bait yang mana? Sudah jelas-jelas mereka itu adalah gennya, itu Yahudi. Maka tidak heran tabiatnya seperti orang Yahudi. Dan pada akhirnya kalau penjenengan tidak menyadari, negara kita ini pasti akan dicaplok seperti halnya negara Palestina. Kembali lagi, makanya Simba membuat video ini untuk mengingatkan panjenengan. Karena apa? Usia Simba sudah tua, mungkin tidak lama lagi hidup di dunia ini ya. Tapi kalau seperti apa yang sudah Simba katakan sebelumnya, meskipun Simba sudah tidak ada, pada akhirnya negara kita dicaplok oleh bangsa lain, alangkah ngeresnya Simba di alam sana. Saudara-saudaraku semuanya, sebangsa dan setanah air, semoga hal ini bisa menjadikan pemikiran bagi Anda semuanya untuk berbuat bagaimana caranya mencegah Pahlawi supaya tidak mencapai tujuannya, terutama mencaplok negara kita. Karena modus dari mereka saat ini yang membelokkan sejarah, ya, yang mendoktrin masyarakat, yang membuat makam-makam palsu, itu ada indikasi ke arah sana. Panjenengan harus paham, jangan dibodohi. Akan tetapi panjenengan harus melakukan tindakan nyata, jangan sekedar berkoar-koar di media sosial. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.